Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 5 April. Judul dari materi kita hari ini adalah pemimpin yang tidak diharapkan. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Dari Nubuat Yosua bab 6 ayat 17. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, kisah Rahab tadi membuktikan bahwa Allah bisa menggunakan siapa saja. Rahab bekerja sebagai pelacur di Yeriko. Walaupun mata-mata orang Ibrani membutuhkan seseorang untuk membantu mereka mengintai cara terbaik menaklukkan kota itu, tapi kenapa Rahab yang dipilih? Tetapi karena kepemimpinan bukanlah soal gelar, tetapi pengaruh. Tuhan memilih Rahab. Dia membantu kedua mata-mata orang Ibrani itu dengan kepintaran, keberanian, dan rencananya yang matang. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membantu menggenapi rencana Allah untuk kota itu. Pemimpin yang bijak mempercayai bahwa Tuhan melihat hati. Sementara banyak orang yang tidak mempercayai wanita seperti Rahab. Tuhan memilih dia karena dia setia melayani Tuhan. Keluarganya tetap hidup dan dia sendiri diakui sebagai bagian dari orang-orang Ibrani. Bahkan dia menjadi salah satu nenek moyang dari silsilah Yesus. Matius bab 1 ayat 5. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, seringkali kita melihat kulitnya saja. Tuhan melihat hati. Manusia melihat kulitnya, melihat perawakan fisiknya. Ada beberapa kisah dalam Alkitab yang mungkin membuat kita terkesan. Tuhan memilih orang bukan karena perawakannya. Daud dipilih pada saat dia masih kecil. Yeremia dipilih pada saat masih kecil. Dan banyak yang lain. Salomo lahir dari garis yang tidak diinginkan. Dan kali ini kita dengar cerita tentang Rahab. Seorang yang punya masa lalu tidak terpuji. Para kader, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidup kita, bahkan memilih para pemimpinnya. Sebaiknya kita belajar untuk tidak menghakimi orang melalui perawakannya. Kita harus belajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Melihat hatinya. Iya, hatinya. Seringkali bahkan seorang dengan profesi yang tidak terpuji bisa melakukan hal-hal yang terpuji dan bahkan lebih terpuji daripada yang bisa kita lakukan. Para kader, kalau Anda mencari calon pemimpin, jangan melihat hanya perawakan fisiknya saja. Belajarlah dari Tuhan. Hari ini kita diajarkan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi. Para kader, pertanyaan kita hari ini, ketika mempercayakan kepemimpinan pada seseorang, apakah Anda melihat hati atau gelar mereka? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus setiap hari untuk tidak terkecoh pada pandangan mata kita. Tuhan memberkati kita semua.